Sore. Welcome back to Inbound ID Sharing Session bersama saya Giovanni Naura Angkasta. Nah, sebelumnya Fani mewakili seluruh Inbound ID Army mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selain itu, Fani juga minta maaf karena sharing session kita hari ini mulainya agak sedikit terlambat. Cuma pada episode 25 hari ini, Inbound ID Sharing Session kita seperti yang bisa teman-teman lihat bahwa kita punya tampilan baru. Alhamdulillah kita dapat THR dari CEO kita nih, makasih banyak ya. Gimana menurut teman-teman studio kita yang baru, bisa di-sharing di komen di bawah ini. Nah, dalam episode ke-25 hari ini kita ditemani oleh Head of Content di Inbound ID, yaitu Teteh Heni Hanifah. Terima kasih udah menyempatkan waktu untuk duduk di studio baru kita ini untuk sharing session kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah sempetin waktu untuk nge-set studio yang baru, bisa sharing juga nanti tentang konten marketing di session hari ini. Nah, jadi Teh Heni ini hari ini kita akan sharing dengan temanya itu The Bread and Butter of Inbound ID's Chief Editor. Jadi di sini kita akan kenalan lebih dalam tentang keseharian dari tim konten, khususnya juga pengalaman Teh Heni sebagai Head of Content atau sebagai Chief Editor di Inbound ID dalam menangani konten-konten atau konten marketing campaign yang ada di Inbound ID. Jadi buat teman-teman Inbound ID Army, juga buat teman-teman yang ada di rumah yang sedang menyaksikan di Facebook, bisa langsung tanya-tanya ke Teh Heni nantinya lewat secara langsung atau lewat komen di Facebook fanpage kita. Nah, kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawabnya. Nah, yang pertama nih, dengar-dengar katanya Teh Heni ini sama seperti Mas Ega itu sudah gabung di Inbound ID sejak dari awal Inbound ID berdiri ya. Nah, boleh cerita nggak gimana sih cerita gimana sejak bergabungnya kayaknya di Inbound ID? Oke, kalau cerita ini bisa kayak curhat kali ya. Awal-awal mulai gabung di Inbound ID gitu, apa ya, bisa dibilang hampir sama sih bulan ini juga, Juli waktu itu 5 tahun lalu, pas sama bulan ini juga. Waktu itu awal gabungnya pas sebelum lulus, saya udah mulai kerja kan, udah mulai kerja di tahun kedua kuliah tuh udah mulai kerja freelance lah gitu. Terus sempat jadi PA di kampus juga, di kampus saya di Widya Tama, jadi PA-nya dosen gitu kan. Terus di salah satu kerjaan di sebagai PA dosen itu bikin buletin dalam bahasa Inggris. Terus waktu itu timnya juga cuma dikit karena bikin buletin itu nggak ada bayarannya sebenarnya, jadi kita kayak volunteer aja gitu kan. Terus sebenarnya aku nggak mikir dibayar atau enggaknya, cuman itu jadi kayak ajang latihan nulis gitu kan. Ternyata dilirik sama Pak Italo sama Mas Isan waktu itu, diliatin sama dosen saya ini dari alumni kita bikin buletin gitu kan. Ternyata tertarik nih, mereka juga kebetulan waktu itu baru ID butuh penulis gitu. Jadi waktu itu awalnya gabung sebagai freelance writer. Awalnya freelance writer, 3 bulan gabung. Mereka sebenarnya belum ada tim yang PIC untuk ya UC konten mereka gitu kan. Itu malah langsung sama Parido gitu kan, ngecek-ngeceknya, terima kontennya gitu kan, langsung sama Parido. Karena mereka butuh orang konten nih, 3 bulan baru freelance nulis. Waktu itu nulisnya untuk klien Indosat, Telkomsel, terus termasuk sama satu klien pertama di GM Financial. 3 bulan gabung menjadi freelance penulis, jadi editor. Waktu itu masih junior editor. Setelah beberapa bulan dia jadi diangkat jadi senior editor. Sekarang dipercaya untuk head of content, membimbing teman-teman tim editor sama tim kreatif. Wah, keren banget ceritanya Mbak. Nah, sebagai salah satu leluhur lah di Inbound ID ya. Menurut Teh Heni, gimana sih perjalanan perkembangan Inbound ID dari awal Teh Heni gabung di Inbound ID sampai sekarang? Apa aja sih perubahan-perubahan paling signifikan yang paling berkesan dari awal sama Teh Heni ada di sini, dari segi secara konten dan juga dari segi Inbound ID secara general? Kalau dari segi general Inbound ID sendiri tentu banyak perubahan ya, dari mulai awal gabung tuh. Dari segi resource-nya sendiri, waktu itu masih kontrak di rumah yang ya kecil lah gitu. Terus sempat juga ada cabang di Bandung tuh, dan sama teman-teman di Bandung itu masih dulu malah pas di Bandung
yang magang. Waktu itu mungkin Mas juga pernah cerita kalau kita ambil resource ngajakin anak-anak kampus untuk ikutan magang di Indonesia gitu. Pas di Bandung kantornya kalau anak-anak magang nggak ada nih, saya di kantor sendiri gitu. Terus terus saya bilang ke Mas Isan, ini kan nggak ada teman-temannya nih gitu kan. Terus boleh nggak sih remote working di rumah aja? Kita nggak boleh gitu. Nah dari segi orangnya sendiri, dari resource, dari segi kantornya makin gede gitu kan. Terus dari knowledge, dari tools yang digunakan juga makin terus berkembang sih. Kalau dari sisi kontennya sendiri tentu banyak perubahan sih. Bukan dari segi jangka panjang juga, tapi setahun pertama juga udah banyak perubahan. Jangan pas awal-awal Indonesia ini berdiri tuh konten tuh lebih ke fokus ke justru mereka lebih mementingkan keyword density-nya atau berapa banyak sih keywordnya harus masuk ke dalam konten gitu. Tapi sekarang makin berkembang, orang makin peduli dengan value konten itu sendiri, apa yang ditawarkan ke audiens mereka, lebih spesifik lagi ke dan personalize ke berarti dari awal kalau dari secara suasana perginya awalnya sendirian, akhirnya sekarang bisa rame. Kalau dari secara konten yang dibuatnya juga yang awalnya cuma berdasarkan berapa keyword, sekarang jadi lebih valuable ya. Ya dulu juga kalau penggunaan keywordnya 5 keyword dalam satu konten dimasukin dalam satu konten gitu. Kalau sekarang justru bahkan klien sendiri gitu pengennya satu keyword, mereka fokus ke satu tema konten gitu. Jadi nggak bisa mudah-mudah dengan keyword yang lain gitu. Lebih fokus ke spesifik. Berarti kan dari awal itu kan konten itu semakin berkembang, tentang tren konten itu semakin berkembang. Sementara sekarang udah tahun 2017 ya. Kira-kira menurut Teh Heni tren konten di tahun 2017 itu seperti apa sih? Tren konten 2017 sekarang juga udah masuk Q2 ya. Kalau yang aku lihat sih selama Q2 ini, dan aku lihat sih kedepannya juga bakal lebih kayak influencer marketing itu masih banyak yang pakai dan masih tren lah gitu kedepannya. Terus user generated content juga UGC menurut aku itu juga banyak yang pakai. Terus pas dulu sempat ikutan training juga bareng teman-teman, ada salah satu klien kita di bidang pariwisata ngajakin training di Google. Itu kita bikin prototype yang kontennya itu UGC. Jadi setiap orang yang nge-post di sosial media mereka audience, mereka pakai hashtag tertentu, itu nanti si hashtag itu akan di-generate, akan memunculkan kontennya di website mereka gitu. Tapi menurut aku sih di sini perlu filter atau perlu ada yang mengkurasi gitu dari sisi kontennya. Takutnya orang yang posting yang negatif tapi pakai hashtag yang sama gitu kan, terus masuk karena nggak ada filternya dan nggak ada yang mengkurasi, takutnya masuk juga gitu. Di sini memang perlu tetap ada memang main di back end ya, tapi tetap menurut aku harus ada filter, ada yang mengkurasi dari sisi konten sendiri. Kalau menurut aku sih visual konten sama video konten itu bakal tetap ini sih. Dan boleh cerita sedikit juga nggak Teh Heni, kalau di Indonesia sendiri proses pembuatan kontennya itu seperti apa sih? Proses konten sendiri mungkin hampir sama kayak di beberapa digital marketing agency juga ya yang lain. Awalnya pasti kita dapat brief mengenai produk fokus sendiri, produk knowledge-nya dari klien, terus juga kita dapat brief mengenai target market klien seperti apa. Dari situ kita bikin strategi kontennya, kita bikin planning kontennya akan seperti apa disesuaikan dengan goals mereka, dengan target market mereka dan produk fokus atau produk apa sih yang mau dipromosikan di campaign mereka hari ini gitu. Sisanya sih sama lokal sama klien gitu kan. Kita sih lebih ke penulisannya sendiri, kita lebih ke menggunakan jasa dari teman-teman freelance writer kita ini sekitar yang udah gabung ya, sekitar 50 freelance writer lebih. Cuman tiap bulan kan tiap ada campaign berbeda-beda ya jumlahnya gitu. Nanti dari freelance writer tulisannya di sama tim editor untuk segi desain sama tim graphic. Dari sebanyak itu proses pasti ada hal-hal yang bikin ribet ya. Nah, apa aja sih keributan yang biasa dihadapi oleh tim konten sehari-hari, dan gimana caranya supaya keributan itu nggak bikin overwhelming gitu? Yang ribet bikin konten apa ya? Menurut aku sih
beberapa yang paling ribet itu kalau misalkan ada klien atau misalkan ada dari tim kita yang minta masukin keyword tertentu ke dalam konten yang sebenarnya itu nggak nyambung gitu. Itu takutnya memaksakan readersnya sendiri gitu kan, takutnya nggak nyambung. Maksain keyword tersebut masuk ke konten gitu. Kalau approach-nya sendiri kita harus kayak gimana gitu kan? Sebenarnya kita bukan cuma konten creator sebenarnya kita ya, karena kita juga digital marketing consultant dan content consultant, harusnya kita juga bisa memberikan rekomendasi klien. Kita bisa kasih pemahaman lah, ini harus kontennya seperti ini gitu kan. Kita juga kasih pemahaman ke tim kalau misalnya ada request yang menurut kita enggak sesuai nih gitu kan, enggak sesuai gitu. Karena konten kita udah cuma dibaca oleh mesin kan, dibaca oleh manusia gitu. Jadi kita harus bikin kontennya bisa diterima oleh manusia gitu. Nah, dalam membuat konten itu ada strategi khusus nggak yang biasanya yang lakukan? Kalau strategi khusus sih sebenarnya lebih ke step planningnya sendiri harus diikutin ya. Biasanya sih dalam membuat strategi konten kita pertama kali menentukan dari goals campaign itu sendiri. Jadi bikin konten nggak cuma kita sekedar bikin konten yang sesuai sama campaign yang kita jalankan, atau kontennya yang bikin sesuai produk yang lagi dipromosikan, tapi goals dari konten kalian itu apa gitu. Goalsnya apakah mau drive traffic ke website, apakah mau leads customer gitu kan, atau mau convert leads ke customer gitu kan, atau mau brand awareness gitu. Tentukan dulu goals kalian itu apa gitu kan, baru kalian bisa menyesuaikan sama strategi konten kalian. Setelah bikin goalsnya, teman tentukan goalsnya. Biasanya sih 1-2 goals satu campaign tuh udah biasanya yang cukup ya. Yang terpenting dua adalah kalian menentukan target market kalian itu apa. Jadi kalian nulis buat siapa sih gitu. Terus persona tuh kalian persona dari perusahaan kalian tuh siapa, seperti apa gitu kan. Target marketnya kalian nulis buat siapa gitu kan. Kalian udah data sendiri kira-kira customer kalian seperti apa gitu kan. Dari situ kalian bikin strategi kontennya, planning, lalu kalian mulai brainstorm idea untuk konten itu sendiri yang disesuaikan sama desain kontennya. Nah, dalam mengembangkan ide dan membuat konten, biasanya dapat ide dari mana sih? Terus kalau misalnya lagi stuck nih, nggak tahu lu mau bikin konten apa ya, dan kira-kira apa yang dilakukan supaya tiba-tiba ide itu jadi muncul lagi? Tiba-tiba idenya muncul gitu ya. Dan saya juga pernah dapat pertanyaan yang sama sih. Rata-rata orang pada nanya itu gimana sih dapat ide atau inspirasi supaya cepat gitu, dan cepat. Kalau menurut aku sih memang sebuah ide yang orisinal banget itu memang sulit ya didapat secara cepat gitu kan. Pasti ada prosesnya. Tapi menurut aku kalau lagi stuck banget itu biasanya stealing konten atau stealing idea, tapi bukan dalam konotasi yang negatif. Kalau kalian pernah baca buku Austin Kleon yang Steal Like an Artist, itu sebenarnya dia menjabarkan gitu kalau satu konten itu nggak ada yang original secara pure gitu. Pasti satu hal yang diciptakan itu perpaduan dari berbagai ide orang lain gitu kan. Jadi biasanya kalau misalnya lagi stuck nih, bisa nanya-nanya lagi, kita kira-kira mau bikin konten apa, nanya-nanya sama temen gitu kan, nanya-nanya dari browsing gitu kan, browsing di internet, kira-kira kita punya datanya nih, data mengenai brief yang tadi gitu kan. Kita sesuaikan, kita browsing, kira-kira kita mau nulis apa gitu kan. Selain itu apa ya, biasanya sih aku lihat tren apa yang lagi trending sih, sesuaikan sama target market yang kita bikin, target market audiensnya, sama konten apa yang kita bikin. Terus yang lagi trending di topik itu apa gitu. Terus sama biasanya aku lihat di beberapa industri publication, aku lihat judul-judul konten yang diminati orang tuh yang gimana, dari segi penulisan, dari segi tema. Biasanya aku lihat mana sih yang share-nya banyak, yang impression-nya banyak. Ini kan penyebaran informasi di dunia digital itu kan cepat banget ya. Nah, selalu aja ada konten yang bisa diplagiat oleh konten lain. Jadi bukannya mereka stealing dalam positif seperti yang tadi Teh bilang, ya mereka malah nge-copy abis konten yang udah dibuat sama orang nama Teh Hani. Gimana sih plagiarism di dunia penulisan atau content creation itu? Biasanya tools yang dipakai untuk ngecek apakah terjadi plagiat atau
atau enggak itu apa aja ya? Atau ada nggak sih tools gitu? Oh, kalau plagiarism checker sih aku biasanya pakai yang berbayar buat tracker. Cuman kalau teman-teman kalau mau pakai yang gratisan dan menurut aku cukup bagus sih, itu ada small SEO tools. Itu juga akurasinya menurut aku sih walaupun gratis tapi akurat sih dari segi apa ngecek plagiarism sendiri gitu. Kalau pandangan aku mengenai plagiarism sendiri, memang pas awal-awal aku bergabung gitu ya, kan banyak banget aku dapat konten yang plagiat, tapi makin kesini karena kontennya makin personalized. Menurut aku justru penulis sekarang tuh lebih ini ya, lebih jeli karena mereka pasti memadukan setiap sumber ke dalam suatu konten. Jadi ya memang benar kalau semua yang tadi. Jadi kalau misalnya satu idea di copy secara utuh gitu kan, itu memang sebetulnya plagiarism. Tapi kalau kita mengambil konsep amati dulu dan modifikasi itu yang disebut kreativitas gitu. Kita melihat konten yang udah ada kita dulu tapi kita modifikasi caranya gitu. Nah, lanjut lagi nih ya, kita sekarang bahas tentang ruangan studio kita baru kita dan ruangan tim konten di tempat kerja tim konten di Indo.id. Kalau misalnya aku lihat-lihat ya kan, ruangan tim konten itu tuh temanya tuh nuansanya tuh kayak Wizardry gitu ya, ada tentang Harry Potter, ada di belakang kita juga di situ ada quotes Harry Potter. Terus kalau di tim konten ada wall sticker The Wall of Wizards. Itu kenapa sih teh? Emang seneng Harry Potter atau gimana? Sebenarnya awalnya apa ya? Memang mungkin dari kita juga bersenang Harry Potter sih, siapa yang suka sih gitu lah. Tapi selain itu sih waktu awal-awal bergabung tuh aku sering dapat juga dari teman-teman agensi gitu. Mereka tuh kayak punya julukan masing-masing gitu kan, kayak nggak tahu ya, misalnya SEO Rangers atau apa, terus aku mikir apa ya yang lucu buat tim kita gitu. Cuman kenapa sih Wizard? Dulu tuh mikirnya karena Wizard tuh kayak penyihir gitu loh. Terus kadang-kadang kita kalau ngejalanin konten, bikin konten gitu kan, kadang-kadang sorry to say gitu, karena kadang-kadang requestnya mendadak tapi beresnya harus cepet gitu kan. Briefnya sore, paginya harus ada gitu kan. Kita jadi kayak nyulap konten gitu. Jadi dari satu brief kita sulap jadi cepet-cepet gitu. Ini ruangan ini pun kita sulap dalam satu malam lah istilahnya gitu kan. Jadi biar lucu-lucuan aja sih. Jadi dari segi konsep menyulap konten tapi dan hasilnya tetap bagus sih. Nah, jadi Teh Hani udah ngebahas tentang kesehariannya menjadi tim editor di Indo.id, udah ngebahas tentang cara pembuatan konten dan tentang ruangan konten juga di Indo.id. Nah sekarang saatnya buat teman-teman dari Indo.id Army nih, kalau misalnya ada yang mau pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke Teh Hani. Kira-kira ada yang mau nanya? Ada? Ini aku mau nanya. Ini kan udah biasa nulis ya, udah banyak banget mungkin artikel yang ditulis. Pernah nggak sih terpikirkan pengennya untuk membuat sebuah buku tentang jobnya kayak itu gimana sih? Mungkin tips-tips buat mungkin banyak kan di luar sana yang ingin menjadi penulis juga, gimana tips-tipsnya mengatasi masalah writer's block yang kalau lagi bingung mau apa ya? Pernah nggak terpikir untuk berubah buku seperti itu, atau mungkin pengalaman atau perjalanan di Indo.id gimana itu pernah? Terima kasih. Thank you deh Kak. Kalau ditanya pengen bikin buku atau enggak, pengen banget sih. Aku nggak tahu apa semua penulis juga berpikiran sama kayak aku atau enggak, cuman menurut aku sih pasti seorang penulis pasti bakal bangga banget kalau punya satu buku yang ada nama dia sendiri di situ gitu. Kalau ditanya pengen banget, ya pasti pengen. Nggak cuma dari segi pengen bikin buku tentang konten marketing, tapi aku juga pengen bikin fiksi gitu kan, itu pengen banget sih. Dari zaman SMP juga udah sempat bikin fiksi, cuman ya itu tadi karena ada writer's block, tiba-tiba satu ide, bukan ide sih sebenarnya, udah bikin satu ide, baru bikin berapa halaman, pindah lagi bikin baru gitu. Ya mudah-mudahan ada kesempatan sih untuk bikin buku. Nulis nggak sering sekali, maksudnya nggak
nggak yang diseriusin ya, cuman nulis-nulis karena kemarin tuh sempet ditawarin traveling sama temen dari satu klien ya, terus sekalian nulis juga, sekalian meliput. Jadi sekarang lagi seneng nulis sama traveling sih, tempat-tempat yang mendukung. Oke. Ada lagi dari teman-teman? Itu Mas Isan. Ya Mas. Kan Inbona ini kan handle banyak jenis industri, klien dari banyak berbagai industri. Yeah. Nah, kalau bikin kontennya dari industri mana yang paling challenging bagi tim konten Inbona ini? Paling challenging. Iya, industri apa? Industri. Dan kenapa? Oke Mas Isan. Kalau itu mungkin menurut aku ya terlalu general sih. Apa yang challenging dari tim konten, karena tiap editor dan tiap tim kreatif juga pasti punya tantangan yang berbeda dalam satu industri yang berbeda gitu. Misalkan menurut aku finansial itu tantangan buat aku, karena aku nggak terlalu jago dan terlalu paham istilah-istilah finansial misalkan. Tapi mungkin di editor yang lain dia jago di salah satu di financial industry itu kan. Jadi menurut aku kalau aku pribadi yang paling challenging insurance sama financial, karena waktu itu benar-benar blank, belum pernah megang mengenai insurance dan financial. Kalau financial mungkin awal-awal bergabung ada gambarannya, pas masuk yang insurance dapat waktu itu salah satu, itu benar-benar blank dan belum pernah megang sama sekali tentang insurance. Dari segi istilah, dari segi proses seperti apa itu benar-benar blank, karena waktu itu juga nggak punya insurance, yang maksudnya insurance boleh yang BPJS aja gitu, bukan insurance yang beli di salah satu ini gitu, beli salah satu. Jadi benar-benar yang blank. Dan ya yang menarik dari tim konten ini karena kita kayak selalu belajar hal baru gitu. Jadi kita dapat klien industrinya insurance gitu kan, kalau kita nggak bisa, kita pasti harus dituntut untuk tahu gitu, karena istilahnya jadi kayak bisa atau enggak gitu kan, jawabannya harus bisa atau bisa banget gitu. Jadi nggak boleh nggak bisa gitu. Kalau menurut aku pribadi insurance, mungkin dari teman-teman yang lain itu beda ya. Makasih Mas Isan. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain yang mau bertanya pada ini? Mau tanya, ya, dulu sebagai penulis kan pasti pernahkah menemukan atau mengalami ketika menulis tulisan itu berulang dari kalimat di awal terus tiba-tiba berulang lagi tanpa sadar gitu. Nah itu mensiasatinya gimana ketika THMI dulu masih jadi penulis freelance dan ketika sekarang jadi editor saat menemukan oh ada tulisan begini. Nah itu selain penggantian kata apa yang dilakukan ya supaya nggak menghilangkan makna dari si tulisan keseluruhan itu sendiri. Oke. Kalau selama penulis sih biasanya selama jadi penulis nggak cuma nulis ya, jadi mau nggak mau jadi review sendiri, tentang sendiri gitu. Jadi kalau misalkan judulnya masih lama, saya pasti baca tulisan saya sendiri berulang kali. Kalau misalkan ada yang berulang, biasanya saya nambahin informasi yang mendekati dari paragraf yang sebelumnya, saya tambahin informasi yang berkaitan sama paragraf sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan kepanjangan, justru kalau sekarang kan orang nggak terlalu suka yang panjang-panjang ya, apalagi kalau yang terlalu bertele-tele gitu. Kalau masih possible untuk di-take out, tapi kalau misalkan memang tuntutan yang panjang, biasanya saya menambahkan informasi yang lebih spesifik dari paragraf sebelumnya gitu biasanya. Gitu. Thank you. Oke, ada yang masih mau nanya? Nggak ada ya? Nah, pertanyaan terakhir kita dari aku, mungkin orang lain ada yang sekilas berpikir dan melihat kalau pekerjaan sebagai content creator itu agak membosankan ya, karena cuma duduk di meja, kerjanya pun di depan laptop aja gitu. Nah, menurut Tehani, enaknya jadi content creator itu apa sih? Jadi content creator? Punya dunia sendiri katanya. Bisa juga bisa punya dunia sendiri. Dan menurut aku sih yang jadi content creator itu bebas berekspresi dan nggak berhenti belajar hal baru. Jadi selalu dapat tantangan yang nulis tentang ini
ya tentang ini ya, dan itu kadang-kadang ya bukan kadang-kadang seringkali itu supaya hal baru dilakukan gitu. Jadi pertama ya itu tadi nggak pernah berhenti belajar hal baru, pelajari tahu hal yang baru, bisa bebas berekspresi. Nggak tahu ya, mungkin penulis yang lain di luar mungkin lebih banyak yang merasakan hal ini gitu. Tapi satu penulis itu nggak cuma di belakang meja sih biasanya, karena punya kesempatan untuk traveling around the world gitu kan. Pernah ngerasain nulis dan meliput dan diajakin jalan-jalan dan semua bayarin gitu kan, dengan ya nulis aja yang orang bilang cuma nulis gitu kan, tapi senangnya gitu ya. Terus bebas berekspresi itu dari segi ya apa ya, untuk nge-record kayak gini tuh doang ini juga kayak dikasih kesempatan untuk explore kreativitas kita. Berarti udah justru dengan menulis itu pun menjadi bisa mengeksplor lebih banyak hal dan selalu dapat challenge setiap hari juga. Nah, thank you banget Tehani udah menyempatkan waktu untuk sharing session hari ini. Terima kasih banyak juga buat teman-teman tim Boradi Army dan juga teman-teman yang udah nonton di Facebook dan juga udah nanya-nanya. Untuk yang nggak sempat ikutan atau nonton sharing session hari ini dari awal, kita akan upload video sharing session hari ini ke YouTube channel kita di Inboradi. Jadi teman-teman bisa subscribe ke YouTube channel kita. Terus nanti juga bisa langsung dapat notifikasi setiap kita naikin video sharing session dan juga video-video lainnya seputar inbound marketing. Nah, untuk tahu update tema sharing kita untuk minggu depan atau pengen tahu tips seputar inbound marketing, teman-teman juga bisa follow sosial media kita di Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Instagram dengan username itu Inbound ID. So, digital marketers, sampai jumpa di sharing-sharing selanjutnya live setiap hari Rabu jam 4 sore di Facebook fanpage Inbound ID. Thank you, selamat sore.